Adapun pertemuan kita hari ini adalah kita merencanakan untuk pembuatan tes yang awal untuk peserta kita, untuk murid kita kelas 7 dan kelas 8. Dan silakan kepada Bapak untuk menginformasikan bagaimana langkah-langkah kami untuk SMK Negeri 4 untuk mempersiapkan tes pada siswa. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta tim BK SMP Negeri 4 Padang. Saya menginginkan Bapak dan Ibu membuat rangkaian kegiatan tes diagnostik itu. Ini kan tahap awal ya. Jadi selesai ketemu kita ini kegiatan Bapak Ibu dari bimbingan konseling ya, itu rapat tim BK merumuskan instrumen-instrumen yang akan membuat yang berkenaan dengan tes diagnostik tadi ya, sampai ketemu pada tahap berikutnya Bapak Ibu bekerja ya, dan akan kita pantau kegiatan. Betul, terima kasih. Terima kasih Pak atas sarannya. Insya Allah dalam minggu besok kami sudah mulai bekerja ya. Oke Bapak Ibu, baiklah, terima kasih atas pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami KKGBK akan melaksanakan dan melanjutkan hasil diskusi kami bersama Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 24 Padang dan Bapak Pengawas untuk membahas tentang asesmen dan gaya belajar peserta didik di SMP Negeri 24 Padang. Sebelum itu, saya perkenalkan nama saya Suryati Kurnia Roksi sebagai guru bimbingan dan konseling dari SMP Negeri 24 Padang. Untuk itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan kerja dari bimbingan dan konseling. Yang pertama ada Ibu Rosida SPD, yang kedua ada Ibu Fitria Neri SPD GR, yang ketiga ada Bapak Yolanda Saputra SPD, yang keempat ada Ibu Afrita Triputri SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu yang bisa hadir hari ini, kita akan melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan kita kemarin, pertemuan dengan pengawas kita Pak Supratman dengan Bu Un Kepala Sekolah kita. Baiklah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita KKGBK akan membahas tentang asesmen atau mendiagnosa kepada siswa-siswa kita di sekolah ini. Nah, asesmen ini pengertiannya yaitu untuk menghimpun data tentang siswa kita agar kita tahu apa sebenarnya atau siapa sebenarnya siswa kita ini. Itu perlu kita tahu. Nah, untuk menghimpun data ini ada beberapa cara, ada dua. Yang pertama yaitu melalui tes dan non-tes. Nah, kalau tes ini ada yang namanya tes intelektual atau tes IT, tes bakat, dan tes minat. Macam-macam tes. Nah, tes ini tidak dilakukan oleh guru kita, tetapi dilakukan oleh ahlinya atau suatu lembaga yang didatangkan ke sekolah itu. Nah, kalau melalui non-tes itu bisa kita laksanakan secara sederhana, baik itu melalui wawancara, kemudian angket, kemudian observasi, kemudian ada juga melalui data pribadi siswa. Nah, jadi intinya kita harus perlu tahu tentang latar belakang siswa. Pada kesempatan ini kita melakukan angket terhadap siswa tentang gaya belajar. Nah, gaya belajar ini ada 3 model.
Yang pertama ada model A, namanya gaya belajar visual. Dengan gaya yang seperti ini, siswa biasanya tidak hobi dengan membaca buku. Itu tipe siswa yang gayanya visual. Kemudian ada gaya belajar tipe B, yaitu gaya auditori. Nah, kemudian ada yang namanya tipe C, gaya belajar tipe C. Nah, gaya belajar ini yaitu kinestetik namanya. Sebelum kita mendapatkan data tersebut, tentu kita memberikan angket kepada masing-masing siswa. Nah, setelah diberikan keterangan tentang angket ini, siswa semuanya mengisi. Kemudian nanti kita olah, kita analisis. Nah, kita kelompokkan mana siswa yang gaya belajarnya visual berapa orang, auditorial berapa orang, kinestetik berapa orang. Dari pembahasan kita tadi, kita memang harus mendiagnosa siswa kita ini. Nah, kita lihat semua datanya terpribadi. Nah, baik kita mulai dari biodata siswa, kemudian berapa kemampuan inteligensinya, apa bakatnya, apa minatnya, sehingga dengan beragamnya siswa yang ada di kelas kita sudah tahu siapa dirinya masing-masing pribadi. Kita akan memudahkan kerja kita, memberikan layanan apa yang pantas kita berikan kepada siswa. Sedikit menambahkan dari pernyataan Bu Rofi tadi, mungkin ada kasus tertentu, mungkin nanti misalnya kita ada yang visual dan auditori itu dominan pada satu anak. Nah, nanti anaknya disuruh milih, kamu tentunya suka membaca atau suka mendengar penjelasan guru. Nanti dia akan berpikir sesaat dan akan langsung menjawab, membaca ternyata Bu. Nah, jadi bisa kita kategorikan anak itu visual, karena setiap anak itu pasti ada dominannya satu gaya belajar. Ananda, gimana menurut Ananda? Juga seberapa dengan gaya belajar ini bisa kita dan anak kalau seperti yang satu gaya belajar visual tidak kemungkinan dia bisa menggunakan atau memiliki gaya belajar yang lain. Jadi tidak bersifat kaku, bisa bersifat. Kita sudah mengetahui kalau kita sudah melihat angket ini dan dapat hasilnya, misal kira-kira si A siswa ini, jadi dia kategori kita namanya anak visual. Tapi tidak tentu kemungkinan dia menggunakan gaya belajar yang lain sesuai dengan fokus pelajarannya. Terima kasih atas masukan sarannya. Seperti yang kita lakukan tahun kemarin. Tahun kemarin kan kita juga memberikan angket kepada semua siswa. Jadi ada di satu kelas itu yang gaya belajarnya kinestetik. Kinestetik ini cuma 2 orang. Nah, cuma 2 orang. Berarti ini kan langka. Setelah ada teori dari guru seni budayanya, kemudian diberikan pemahaman, ternyata mereka mempunyai gaya belajar kinestetik. Berarti berbeda hasil angket ini dengan kenyataannya, hasil dari pengolahannya. Seperti itu kira-kira. Jadi anak ini kan sering ikut-ikut temannya. Bu, awak gaya belajar warna itu soalnya ada, Bu. Nah, berarti berbeda dengan apa yang diucapkan dengan yang diisi di sini. Ada salah-salah. Nah, dan salah-salah. Kalau sudah tahu dengan siswa kita akan bisa melayaninya semaksimal mungkin sesuai dengan profesi kita sebagai guru. Mungkin itu yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua. Semuanya siap? Berdoa boleh? Mudah-mudahan dengan kita doa bersama tadi, kegiatan kita berjalan lancar sampai nanti akhir pembelajaran. Kita cek kehadiran hari ini, siapa yang tidak hadir? Nah, satu orangnya. Baiklah, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan tak kurang sesuatu apapun juga. Baiklah Nanda semuanya, yang lalu kita sudah membahas tentang gaya belajar. Tentunya masing-masing kamu sudah paham tentang gaya belajar yang ada pada diri kita. Gaya belajar itu adalah gaya belajar yang kita suka, kita senangi. Itu metode masing-masing. Nah, minggu kemarin kita kan sudah berkelompok, ya kan? Masih sudah berkelompok. Tapi nanti serahkan kepada kita. Lihat dulu lanjutan slide gaya belajar yang lalu supaya lebih paham. Coba kalau dicatat sambil mendengar ya, atau sambil melihat. Ini visual, belajar dengan cara melihat. Auditori, belajar dengan cara mendengar. Kinestetik, belajar dengan cara bergerak, memegang atau praktek. Oke. Kemudian ciri-ciri orang visual. Mencari tapi mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kalau melihat ini, bagaimana mimik guru itu, bagaimana cara guru itu mengajar, dia ingat itu. Karena dia mempergunakan mata saksi. Mata ini kan saksi ini. Nah, menyaksikan bagaimana cara penyajian guru dalam memberikan informasi kepada siswa. Itu mama. Tabel ini, di sini ada tabel dibagi 3, tabel A, tabel B, dan tabel C. Nanti akan kita jumlahkan nanti berapa banyak tabel A, tabel B, dan tabel C. Sebaiknya Ibu bantukan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Oke, waktunya sudah habis. Ibu kumpulkan. Baiklah, kamu semuanya sudah mengisi gaya belajar masing-masing. Nanti akan Ibu olah dan Ibu kelompokkan mana yang gaya belajarnya visual, kemudian gaya belajarnya auditori, kemudian mana yang kinestetik. Nah, nanti akan dikelompokkan. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Angket yang sudah diberikan di kelas 7A tentang gaya belajar
kita olah, kemudian kita analisis, dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Apakah berapa orang yang gaya belajarnya visual, kemudian berapa orang yang gaya belajarnya auditori, kemudian berapa orang yang gaya belajarnya kinestetik atau merah. Ternyata gaya belajar siswa 7A dengan kelompok auditori lebih banyak daripada visual. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kemudian ini kelompok kinestetik lebih sedikit, yaitu 5 orang. Nah, jadi nanti akan kita umumkan kepada siswa kita kelompok belajarnya apa. Kemudian masing-masing kelompok dibuat kreasi di atas kertas karton tentang kelompoknya sekreatif mungkin. Jadi nanti minggu depan akan kita lanjutkan, kita minta tugasnya. Nanti kalau sudah siap akan kita pajang ininya. Tujuannya agar masing-masing guru mapel itu mengenal gaya belajar yang menjadi kesenangan anak untuk menangkap atau mencerna informasi yang diberikan oleh gurunya. Silakan berkelompok ke depan siapa yang gaya belajarnya visual terlebih dahulu. Mana visual? Visual. Yang depan kelompok ini. Ya, sudah dicatat. Yang gaya visual silakan duduk. Ya. Kemudian gaya belajar auditori, silakan berdiri di sebelah sini. Yang auditori, bawa buku catatannya untuk mencatat siapa nama anggota. Oke, sudah selesai. Silakan duduk. Kemudian ibu panggil yang gaya belajar auditori. Kinestetik. Sepertinya kinestetik ini tidak berapa orang. Mana? Oke. Ya, silakan dicatat. Silakan dicatat. Sedikit ya, sebanyak 5 orang. 5 orang dan catat, silakan duduk. Ya. Oke, sudah semuanya. Berarti masing-masing kelompok gaya belajar sudah mengetahui siapa-siapa temannya yang termasuk di dalam. Apakah itu kelompok gaya belajar visual, kelompok gaya belajar auditori, kemudian kelompok gaya belajar kinestetik. Nah, untuk itu setelah masing-masing kelompok mengetahui, ibu akan memberikan semacam tugas. Tugasnya buat di kertas. Apakah itu kertas karton, apakah itu kertas manila, yang penting kreasi atau kreatif kamu dibuat nama-nama kelompoknya. Apakah itu kelompok gaya belajar visual, auditori, kemudian kinestetik. Berarti yang banyak kelompoknya dari kelompok apa? Auditori. Ya, banyak gaya belajar yang mendengar ya. Nah, jadi kelompok auditori ini dibagi menjadi 2 kelompok, auditori 1 dan auditori 2. Nah, jadi nanti hasil kelompok gaya belajar itu dikumpulkan minggu depan sekreatif mungkin. Nah, baik anak-anak semuanya, dengan penyajian itu tadi masing-masing sudah memahami. Ada pertanyaan? Nah, dengan adanya tugas yang ibu berikan tadi,
masing-masing kelompok minggu besok akan menyerahkan tugas, apakah itu kelompoknya visual, auditori, dan kinestetik. Karena ibu tanya, apakah sudah ada dikerjakan di rumah? Sudah, hebat sekali itu. Nah, mana ketua kelompoknya? Masing-masing tolong diserahkan ke depan. Apakah ada siap? Oh, ini gaya belajar yang visual. Berarti ini coba jelaskan di mana nama-nama anggota kelompoknya. Coba. Ya, di sekitar tadi, dia terlihat, dia hanya bisa menolaknya, jadi saya Coba bacakan depannya. Ini adalah hasil karya kelompok belajar visual. Seperti itu. ini adalah saya belajar kelompok visual. Nah, Kalau saya ada suara, maju sedikit supaya kelihatan. Yang itu nanti satunya. Caranya itu. pertama katanya mau diaduk tadi, dia Sarira, caranya kayak gitu, kalau jalan, saya aura motivasi, karisma Prabu, video Rasulullah, ini Anbiya ini dan kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang ada visual. Ini bagus sekali kreasinya. Bunga ya, ini nama kelompoknya. Oke, dibedakan. Oh enggak, yang aja. Oke, bilang dulu. Yang gaya belajar auditori. Nah, ini dia. Jelaskan gimana Tessa. Ini ada karya belajar auditori. Mereka buku orang itu ada yang ada di Indonesia. Oke, ini berbeda ya tampilannya dengan kita Manila ya. Oke, ini adalah gaya belajar auditori. Nanti akan kita pajang di sini. Oke, silakan dulu. Karena kelompok auditori ini dua kelompok terlalu banyak, jadi dibagi dua, masing-masing kelompok itu diberikan tugas dua. Oke, silakan Reza. Oke, jelaskan. Bagus ya. Nanti kita akan kita baca di sini. Ini adalah kelompok Gaya belajar sintetik, sejarah kata, gaya Najwa, Imam Abdul Rahman, karena di estetik ini sedikit ya, sedikit. Jadi mungkin ini kelompoknya laki-laki, jadi dia membuat apa aja dulu, tapi nggak apa-apa, kita beri apresiasi, kita berikan semangat. Oke, nanti minggu depan dilengkapi lagi ya. Oke, nah masing-masing kelompok silakan duduk, kemudian dipajang aja di dinding langsung, pajangnya di dinding langsung. Pajangnya di dinding, jadi nanti masing-masing guru mapel paham dengan gaya belajar yang kamu punya. Dan itulah gaya belajar seadanya, supaya guru mata pelajaran paham dengan gaya belajar yang kamu miliki, apakah rencana pembelajaran dengan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Oke, kita akan aja sana dulu.
Baik Ananda semuanya, Ibu senang sekali karena tugas yang diberikan semuanya bertanggung jawab. Nah, masing-masing kelompok dan keunggulan di sana sini bisa diperbaiki untuk minggu selanjutnya. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.